Halo, perkenalkan nama saya Ramlan Andri Senturi dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan membahas gambaran umum benua Afrika. Yang pertama, letak dan ukuran. Benua Afrika berada di antara garis lintang 35 derajat lintang selatan sampai 38 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur timur sampai 57 derajat bujur timur. Benua ini dikelilingi Samudra Atlantik di barat, Samudra Hindia di timur, dan Laut Mediterania di utara, sehingga posisinya strategis antara Eropa dan Asia. Luasnya mencapai sekitar 30.000 juta kilometer persegi, menjadikannya benua terbesar kedua setelah Asia. Karena letaknya yang luas, kondisi iklim dan geografis di benua Afrika sangat beragam. Pembagian wilayah dan iklim secara garis besar membagi Afrika menjadi beberapa zona. Afrika Utara yang beriklim subtropis dan subur. Wilayah gurun luas di bagian utara seperti Gurun Sahara, Nubia, dan Libya. Kawasan transisi yang dikenal sebagai sabana dan stepa antara Sahara dan hutan tropis. Kawasan hutan hujan tropis di sekitar Khatulistiwa yang tanahnya relatif miskin karena erosi, dan Afrika Selatan yang bergunung-gunung dengan iklim sedang. Setiap zona ini menentukan pola hidup pendukung dan jenis mata pencarian yang mereka jalani. Flora dan fauna di benua Afrika. Flora di Afrika sangat dipengaruhi oleh zonasi iklim. Di Afrika Tengah dan Barat ada hutan hujan tropis dengan pohon-pohon besar. Di utara dan selatan dominan tumbuh sabana seperti rumput dan semak. Faunanya pun beragam, dari hewan hutan di daerah Khatulistiwa hingga satwa savana seperti gajah dan singa. Namun, gambaran hutan belantara atau stereotip singa di mana-mana seringkali merupakan mitos yang terbentuk dari ketidaktahuan luar terhadap keragaman lanskap Afrika. Pola kehidupan. Mayoritas masyarakat tradisional Afrika memiliki pola hidup yang sering berpindah atau nomaden, sibuk adaptasi terhadap ketersediaan lahan subur yang terbatas. Banyak yang bertani secara subsisten dan hidup dengan gotong royong, membangun jalan, membangun rumah, atau mengerjakan panen bersama. Struktur pengambilan keputusan biasanya bersifat kolektif, yaitu kepada kepala suku, dengan tetua atau perempuan desa dengan jarang bersifat otoriter atau absolut. Proses migrasi, penggabungan grup, dan pembentukan adat istiadat baru kerap mengubah bahasa agama dan membentuk pemerintahan setempat. Keragaman ras dan bahasa di benua Afrika. Beberapa kelompok ras tradisional yang pernah dicatat ahli adalah Negroid, Lusman, Biomoid, Mongoloid, dan Kausoid. Lebih penting daripada label rasial adalah kenyataan bahwa Afrika adalah rumah bagi ratusan kelompok etnis dan hampir 1.000 bahasa. Contoh bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Arab di utara, Swahili di timur, dan Hausa di barat. Sementara rumpun-rumpun besar seperti Afro-Asia, Nilo, Sahara, Kaison, dan Indo-Eropa juga disebut sebagai kelompok bahasa yang signifikan. Penyebaran bahasa membantu juga disebut sebagai peristiwa penting dalam sejarah demografi di Afrika. Warisan sejarah dan budaya tulisan. Walaupun ada anggapan bahwa Afrika ini tidak ada bertulis tulisan, kenyataannya beberapa wilayah seperti Timbuktu memiliki tradisi penulisan dan literatur Islam yang mapan. Misalnya karya-karya sejarah dari penulisan lokal, seperti sejarah dan kebudayaan Afrika tidak kosong. Ia kaya dengan karya arsitektur, seni, dan tradisi lisan dan tulisan di beberapa wilayah.